Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah 3 tahun Allah mengingatkan negeri Samaria, Israel, pada masa Raja Ahab dengan adanya bencana kekeringan. Dan selama 3 tahun itu pula, Nabi Elia bersembunyi dari pengejaran Ahab yang hendak membunuhnya. Kini datang perintah Tuhan yang cukup mengejutkan. Allah memerintahkan Elia untuk keluar dari persembunyiannya untuk menemui Raja Ahab. Bagi Elia, hamba Allah ini agaknya sudah terbiasa dengan perintah-perintah Allah yang menantang seperti itu. Bagaimana tidak, ia berulang kali Tuhan memberi perintah kepadanya dengan mempertaruhkan nyawa. Dengan risiko tinggi, hamba Allah ini berhasil melaksanakannya. Dan kini di saat Raja Ahab masih menyimpan dendam kepadanya, di saat raja yang sesat ini masih sangat bernafsu untuk membunuhnya, Tuhan justru memerintahkan dia untuk keluar dari persembunyiannya dan datang menemui dia. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Seperti menyorokkan leher untuk dipancung. Tetapi Elia tahu, ia sadar dan yakin bahwa jika Tuhan sudah berfirman, maka kuasanya menyertai. Maka ia hanya perlu untuk tunduk, taat, dan menurut kepadanya. Ketika nanti ia melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati, maka Allah pasti akan melindunginya. Dia akan menjaganya dan dia akan baik-baik saja. Adalah di sana figur lain yang masih percaya kepada Allah di tanah Israel, yaitu Obadja, seorang pegawai yang bekerja pada Ahab. Dulu saat Isabel, istri Raja Ahab, mengamuk dengan memerintahkan untuk membunuh semua orang yang masih menyembah Allah, termasuk nabi-nabi Allah, Obadja ini dengan diam-diam menyembunyikan 100 nabi Allah dan merawat mereka dengan memberikan makan setiap hari. Ia adalah figur yang taat kepada Allah, sebagaimana Elia. Keduanya juga sudah saling mengenal dan bahkan bersahabat. Maka ketika Elia dalam perjalanannya hendak menemui Ahab, dan di tengah jalan mereka bertemu, disitulah Obadja menunjukkan sikap yang begitu hormat, yaitu dengan bersujud dan menyapa Elia dengan sebutan tuanku. Maka kemudian Elia memberi tugas kepada Obadja untuk menyampaikan berita kepada Ahab bahwa Elia ingin menemuinya. Bagi Obadja, tugas ini sungguh sulit dan dilematis. Di satu sisi ia merasa harus menurut kepada perintah Nabi Allah ini, tetapi di dalam hatinya juga ragu-ragu akan rencana Elia ini. Dalam pikirannya ia menimbang-nimbang, jika Elia benar-benar bertemu dengan Ahab, maka Elia pasti akan mati dibunuh oleh raja yang bengis itu. Tetapi sebaliknya, jika setelah berita itu ia sampaikan kepada Ahab, tetapi kemudian ternyata Elia kembali menghilang,
maka dirinya lah, Obadya lah yang di situ pasti akan dibunuh oleh Ahab. Maka jawaban awal Obadya menggambarkan kegelisahan yang demikian ini. Katanya, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab untuk dibunuh? Namun kemudian jawaban Elia memantapkannya. Elia berkata, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Mendengar jawaban Elia yang sungguh meyakinkan itu, maka Obadya tidak lagi ragu-ragu untuk melaksanakan perintah abdi Allah itu. Ayat 16 menyebutkan, lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, perintah-perintah Allah seringkali memang begitu sulit kita pahami. Bahkan mungkin itu cukup berisiko untuk kita melakukannya. Maka adalah manusiawi, adalah wajar dan normal. Sebagaimana halnya Obadya, ia sempat ragu-ragu dan bahkan takut dengan perintah yang ditujukan kepadanya. Namun di sana Obadya tidak serta-merta menolak perintah itu. Di sana secara terbuka ia menyampaikan kekhawatirannya, ia menyampaikan pemikirannya, pendapatnya kepada hamba Allah, yang kemudian di sana mendapatkan jawaban yang meyakinkan dia, yang kemudian membuatnya bersemangat untuk melaksanakan perintah itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali juga Tuhan memberi perintah yang sulit dan membingungkan kita. Misalnya kepada para murid, Yesus memberikan sebuah gambaran perintah yang demikian ini seperti yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 6. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ulan dan tulus seperti merpati. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, domba diutus ke tengah serigala. Kira-kira apa jadinya? Apakah itu bukan perintah yang mengerikan, yang menakutkan? Tetapi para murid pada waktu itu melakukannya. Dan memang benar, mereka harus jatuh bangun bekerja mewartakan Injil. Ancaman demi ancaman silih berganti. Hujat, fitnah, aniaya terjadi sepanjang waktu. Tapi semangat mereka luar biasa. Kemenurutan mereka, pengandalan mereka, iman mereka menjiwai pelayanan yang demikian. Mereka terus maju meski dengan rasa sakit dan kengerian yang luar biasa. Maka kita juga jangan kaget. Jangan menghindar. Jika suatu saat Tuhan menghendaki kita berada dalam situasi yang sama, mungkin ini tampak mengada-ada atau berbeda keadaannya, tetapi jika hal yang demikian terjadi, bersiaplah sebagaimana Obadya. Meskipun awalnya dia ragu-ragu, tetapi dia kemudian memantapkan hati dan melakukannya, dan dia berhasil dengan tugas itu. Juga sebagaimana para murid. Meskipun tugas itu begitu berat, namun mereka memantapkan hati untuk melakukannya. Dasar mereka adalah kasih kepada Tuhan. Dasar mereka adalah ketaatan, kemenurutan, rasa hormat kepada Sang Pemberi perintah, yang itu Tuhan yang mengasihi mereka. Perintah Allah bukan hanya tugas yang harus dilaksanakan, tetapi itu adalah juga kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kita, kesetiaan kita kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.